semburan lumpur lapindo terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dugaan tindak pidana pencucian uang. Indonesia secara resmi mencatat lebih dari Pembunuhan perempuan korban mutilasi. Total ada 31 korban predator seksual. Setiap hari, kita melihat media massa menampilkan berita yang menggemparkan, di mana penderitaan yang selalu terjadi di dunia ini seolah tidak pernah reda. Dan fenomena ini sungguh mengunggah hati dan mengundang refleksi diri yang paling dalam. Di tengah itu semua, muncul pertanyaan yang menggema. Di manakah Tuhan saat dunia menderita? Pertanyaan itu bukan sekedar keluhan, melainkan jeritan batin manusia yang tak mengerti mengapa derita seolah dibiarkan. Sebagaimana kita ketahui, kejahatan itu meninggalkan jejak, baik tangis, trauma, bahkan bisa memunculkan perasaan putus asa dan kekecewaan yang mendalam terhadap Tuhan atau agama secara umumnya. Maka pertanyaan yang sesungguhnya, bukan hanya apa itu kejahatan, tapi juga, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan terus terjadi? Nah, untuk menjawabnya, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kejahatan. Kejahatan dalam konteks umum, didefinisikan sebagai segala tindakan atau peristiwa yang merugikan, menyimpang dari norma moral, hukum, atau agama, serta menimbulkan penderitaan bagi makhluk hidup. Dan secara garis besar, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu kejahatan moral dan kejahatan alamiah. Apa itu kejahatan moral? Kejahatan moral adalah kejahatan yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja, yang melibatkan niat dan tanggung jawab pribadinya. Misalnya pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, korupsi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan zalim lainnya. Sedangkan kejahatan alamiah adalah kejahatan yang terjadi tanpa keterlibatan langsung manusia, seperti bencana alam, wabah penyakit, dan kecelakaan besar. Ketika gempa bumi meluluhlantakkan kota, ketika banjir menenggelamkan rumah-rumah, dan ketika wabah penyakit merenggut nyawa yang tak bersalah. Timbullah pertanyaan, bukankah bencana ini merupakan kejahatan Tuhan? Perlu kita ketahui, bencana adalah bagian dari dinamika alam yang kadang tak terhindarkan. Yang menjadikannya kelam adalah penderitaan yang ditinggalkannya. Dalam konteks bencana, kejahatan sejati justru muncul setelahnya, ketika manusia membiarkan korban bencana kelaparan, menyelewengkan bantuan, atau abai terhadap tangis korban. Jadi, bukan Tuhan yang jahat, tapi respon manusia yang bisa menjadi cermin kebaikan, atau justru memperlihatkan kejahatan sejatinya. Namun, bencana tidak selalu murni fenomena alamiah, melainkan sering merupakan akibat langsung atau tak langsung dari perbuatan manusia. Apa yang terjadi ketika kita membuang limbah ke sungai? Air tercemar, kematian ekosistem sungai, dan bisa menyebabkan dampak kesehatan terhadap manusia. Apa yang terjadi saat emisi gas rumah kaca meningkat? Bumi memanas, iklim berubah, cuaca ekstrim pun terjadi. Artinya, bencana terjadi sebagai konsekuensi sosial dan moral. Bencana bisa jadi peringatan atas kesalahan kolektif manusia, baik kerakusan, dan kelalaian terhadap amanah menjaga bumi. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan tentang kejahatan dalam konteks ketuhanan. Masalah kejahatan menjadi pusat diskusi dalam filsafat agama yang disebut sebagai problem of evil. Yang dimana pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik bisa membiarkan kejahatan terjadi? Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, seharusnya Tuhan mampu mencegah kejahatan. Kalau Tuhan itu Maha Baik, seharusnya Tuhan ingin mencegah kejahatan. Tapi kenyataannya, kejahatan ada di dunia. Ketiga premis ini dikenal sebagai paradoks Epikuros, dan ini sekilas tampak kontradiktif. Bagaimana menjawabnya? Ditemukan sebuah kisah, yang dimana esensinya sangat menarik dan bermakna. Kisah ini bermula dalam sebuah seminar di kampus. Di tengah diskusi yang serius, seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya kepada profesornya. "Profesor," katanya dengan lantang, "jika Tuhan menciptakan segala sesuatu, apakah Tuhan juga menciptakan kejahatan? Dan jika Tuhan menciptakan kejahatan, bukankah itu berarti bahwa Tuhan itu jahat?" Sang profesor pun tersenyum, lalu berjalan ke arah papan tulis. Kemudian ia mematikan lampu. Lalu profesor bertanya kepada mahasiswanya, "Apa yang kalian lihat sekarang?" Jawab mahasiswa serempak dalam ruangan tersebut.
tidak bisa melihat apa-apa. Lalu profesor itu menyalakan kembali lampu ruangan tersebut. Sekarang apa yang kalian lihat? Mahasiswanya pun kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh profesor tersebut. Profesor itu kemudian menjelaskan kepada mahasiswanya. Tahukah kalian bahwa secara ilmiah, gelap itu sebenarnya tidak punya keberadaan sendiri. Kita tidak bisa mengukur gelap, kita hanya bisa mengukur seberapa tidak adanya cahaya di suatu tempat. Maksudnya, gelap itu hanya ada ketika cahaya itu tidak ada. Kemudian profesor itu menatap mahasiswa yang tadi bertanya dan mengajukan pertanyaan balik kepada mahasiswanya. Jika demikian, apakah kejahatan itu ada? Sang mahasiswa pun mulai bimbang tetapi tetap menjawabnya. Tentu saja ada, kita melihat kejahatan setiap hari dalam berita-berita yang penuh kekerasan, kriminalitas dan ketidakadilan. Profesor itu tersenyum dan berkata kepadanya, "Sekali lagi, Anda keliru. Kejahatan itu tidak benar-benar ada. Seperti halnya gelap karena ketiadaan cahaya. Kejahatan hanyalah ketiadaan Tuhan dalam hati manusia. Artinya, kejahatan adalah ketiadaan kebaikan. Ketika manusia memilih menjauh dari kasih, keadilan, dan kebenaran, maka disitulah kejahatan muncul. Bukan karena Tuhan menciptakannya, tetapi karena manusia memilih untuk tidak membawa cahaya Tuhan ke dalam tindakannya." Mendengar penjelasannya, seluruh mahasiswa terdiam dan terkagum-kagum. Mata mereka menandakan bahwa mereka merenungkan penjelasan profesornya dalam-dalam. Dari kisah tersebut, jika kita melanjutkan lebih jauh, kita akan sampai pada persoalan besar tentang kenyataan dunia yang kita huni ini penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Kejahatan secara eksistensial seringkali muncul dalam penderitaan yang kita alami. Baik itu dalam kehidupan pribadi maupun pengamatan terhadap dunia sekitar kita. Dalam konteks ini kejahatan dan penderitaan yang dialami bisa menjadi faktor yang memisahkan manusia dengan Tuhannya dan membuat manusia kehilangan makna dalam hidupnya. Untuk menyelaraskan keyakinan tentang Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik dengan kenyataan adanya kejahatan di dunia ini, seorang filsuf Alvin Plantinga menjelaskan bahwa keberadaan kejahatan tidak bertentangan secara logis dengan keberadaan Tuhan. Tuhan menciptakan makhluk bebas dengan diberi akal. Dan kebebasan itu bernilai sangat tinggi. Tapi dengan kebebasan itu manusia bisa memilih untuk berbuat jahat atau sebaliknya. Jika Tuhan memaksakan manusia hanya berbuat baik, maka manusia tidak benar-benar bebas. Kebebasan ini menurutnya adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, di mana manusia dapat memilih untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Dalam pandangan ini, kejahatan moral tidaklah mengurangi kebaikan Tuhan, karena kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah bagian dari kasih Tuhan yang lebih besar. Tanpa kebebasan itu, cinta dan kebaikan sejati tidak mungkin ada. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan tentang pandangan Islam terhadap kejahatan. Islam memberikan jawaban yang komprehensif terhadap masalah kejahatan dengan pendekatan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Beberapa poin penting yang dapat disoroti adalah 1. Tuhan tidak jahat. 2. Kehendak bebas. 3. Tuhan Maha Bijaksana. 4. Kejahatan dan penderitaan sebagai ujian. 5. Dunia yang teratur oleh hukum alam. 6. Hikmah yang tersembunyi. 7. Kejahatan akan dibalas dengan keadilan. Mari kita bahas mulai dari poin pertama. Tuhan tidak jahat. Dalam Islam, kejahatan bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan akibat dari pilihan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, termasuk potensi baik dan buruk, tetapi tidak berbuat jahat. Dalam Quran Surat Yunus ayat 44 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah la yazlimun nasa syai'an walakinna nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Quran Surat Yunus ayat 44 menerangkan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengharamkan kezaliman. Maka segala bentuk kejahatan bukan karena Allah menghendaki kezaliman, tetapi karena manusia menyimpang dari kehendaknya. Lanjut poin kedua, tentang kehendak bebas. Islam menegaskan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas pilihan moralnya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
وهديناه النجدين. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan. Dan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Dari penggalan Al-Quran dan hadis berikut, ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan potensi kebaikan, dan kejahatan datang ketika ia menyimpang dari fitrahnya. Lanjut poin ketiga. Tuhan Maha Bijaksana. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Maha Kuasa dan Maha Baik, tetapi juga Maha Bijaksana, Al-Hakim. Setiap ciptaan dan peristiwa, termasuk yang tampak buruk atau jahat, ada dalam cakupan kebijaksanaan Allah yang luas. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 16. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Dari ayat tersebut, Al-Quran menegaskan bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap ciptaan dan peristiwa, termasuk yang tampak buruk atau jahat, ada dalam cakupan kebijaksanaan Allah yang penuh hikmah. Allah tahu seluruh gambaran, sedangkan manusia hanya melihat sebagian kecilnya. Lanjut poin keempat. Kejahatan dan penderitaan sebagai ujian. Dalam Islam, penderitaan seperti bencana, penyakit, atau kesulitan hidup, bukanlah kejahatan dalam arti moral, tapi ujian untuk menguatkan jiwa dan mendidik keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Muslim tertimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, atau bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Dari penggalan ayat Al-Quran dan hadis berikut, Islam menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian untuk melihat siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Maka, apa yang tampak seperti kejahatan alam dalam Islam, sejatinya adalah rahmat tersembunyi, bentuk pembersihan dan penguatan jiwa. Dalam konteks ini, kejahatan dan penderitaan menjadi sarana untuk menguji iman, kesabaran, dan keteguhan hati manusia. Selanjutnya masuk ke dalam poin 5. Dunia teratur oleh hukum alam. Islam mengajarkan bahwa dunia ini berjalan dengan hukum-hukum tetap yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa seperti bencana alam adalah bagian dari keteraturan alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Artinya, meskipun dampaknya bisa tampak jahat bagi manusia, peristiwa-peristiwa tersebut adalah konsekuensi dari hukum alam yang diperlukan untuk keseimbangan semesta. Lanjut poin ke-6. Hikmah yang tersembunyi. Islam mengajarkan bahwa tidak semua hal yang tampak buruk itu benar-benar buruk. Manusia memiliki keterbatasan dalam memahami maksud Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini memposisikan kejahatan dalam kerangka yang lebih luas di mana hal-hal yang tampak negatif bisa saja berujung pada kebaikan yang lebih besar. Selanjutnya poin terakhir. Kejahatan akan dibalas dengan keadilan. Islam meyakini bahwa setiap kejahatan akan dibalas oleh Allah secara adil, meskipun tidak tampak langsung di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 8. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dari penggalan ayat berikut, menjelaskan bahwa tak ada kejahatan yang luput dari pengadilan Allah. Akhirat adalah panggung utama keadilan sempurna. Setelah kita memahami bahwa eksistensial kejahatan tidak bertentangan dengan keberadaan Tuhan, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang alasan keberadaan kejahatan. Dari pembahasan sepanjang ini, kita sudah memahami dengan jelas bahwa alasan keberadaan kejahatan dari sudut pandang spiritualnya adalah karena manusia tidak membawa cahaya Tuhan ke dalam segala tindakannya. Untuk itu, saya hanya ingin menambahkan alasan keberadaan kejahatan secara ilmiahnya. Menurut studi, banyak pelaku kriminal berat menunjukkan aktivitas otak yang tidak normal dalam area pengatur moralitas. Ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal atau kejam bisa terkait dengan adanya ketidakseimbangan pada otak. Misalnya, seseorang mengalami gangguan amigdala. Amigdala merupakan bagian kecil dalam otak manusia, namun memiliki peran penting sebagai pemrosesan emosi, pembentukan memori, pengenalan ancaman, dan empati sosial. Amigdala berperan penting dalam perilaku manusia yang berkaitan dengan keselamatan, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan etis. Jika seseorang mengalami disfungsi amigdala, maka dia akan kehilangan sebagian dari kemampuan dasarnya untuk merasakan dan terhubung dengan dunia secara emosional. Orang yang mengalami gangguan amigdala bisa menjadi terlalu agresif, tidak takut pada bahaya, atau tidak mampu mengenali emosi orang lain. Dan dari sudut pandang ekonomi, kejahatan seringkali muncul sebagai respon terhadap kondisi ketimpangan, kemiskinan, atau insentif ekonomi yang tidak seimbang. Dalam banyak kasus, pilihan rasional untuk melakukan kejahatan terjadi ketika keuntungan dianggap lebih besar daripada risiko atau hukuman. Banyak pelaku kejahatan berasal dari latar belakang kurang pendidikan, pengangguran, atau kesulitan ekonomi akut. Dalam kondisi ini, kejahatan bisa tampak sebagai satu-satunya cara bertahan hidup. Misalnya, pencurian, perampokan, dan sebagainya. Namun, terlepas dari berbagai sudut pandang, manusia sejatinya memiliki kehendak bebas dan tanggung jawab moral atas pribadinya. Ketika dua orang berada dari latar belakang yang sama, namun bisa memilih jalan yang berbeda, maka kejahatan bukan sekedar akibat tekanan, tapi juga keputusan. Kesimpulannya, kejahatan bukan bukti ketidakhadiran Tuhan, tapi justru ruang bagi manusia untuk menegaskan moralitas dan spiritualitas. Kejahatan bukan hanya soal hitam atau putih, tapi menjadi sarana ujian dan pembuktian iman. Dan dalam sains, kejahatan adalah fenomena kompleks yang bisa dicegah dan dikendalikan. Dengan memahami dua pendekatan ini secara seimbang, kita bisa lebih bijaksana, empatik, dan solutif dalam menghadapi kenyataan kejahatan di dunia. Bagaimana pendapatmu? Apakah masih yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik membiarkan kejahatan terjadi?